Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yulda Retno Ayu dengan NIM 24030174126 dari kelas PM 2024E. Di sini saya akan memaparkan pembuktian tentang teorema 6.1, 6.2 dan juga teorema 6.3. Jadi untuk pembuktian teorema yang pertama yaitu teorema 6.1 sudut eksterior yang berbunyi sudut eksterior dari segitiga lebih besar dari salah satu sudut interior yang jauh. Jadi untuk membuktikan suatu teorema kita harus menuliskan terlebih dahulu yang diketahui dan akan dibuktikan. Yang diketahui, kita ambil segitiga ABC dengan sudut BCD itu sebagai sudut eksteriornya. Lalu akan dibuktikan bahwa besar sudut eksterior atau sudut BCD itu lebih besar dari besar sudut ABC atau sudut interior dalam segitiga. Lalu untuk bukti, untuk memperdalam pemahaman kita gambar terlebih dahulu. ABC dengan titik D. Jadi yang pertama itu kita misalkan titik E sebagai titik tengah dari garis BC. Titik E sebagai titik tengah. Jadi atau sehingga PE itu kongruen dengan CE, sama besar. Lalu perpanjang sinar AE sehingga AE itu kongruen dengan FE. Jadi kita perpanjang AE. Jadi AE dan FE itu sama besar, sama panjang. Lalu di sini kan ada sudut yang bertolak belakang. Menurut teoremanya, sudut yang bertolak belakang ini adalah kongruen atau sama besar. Jadi besar sudut AEB itu kongruen dengan sudut CEF. Jadi di sini kita sudah menemukan dua sisi dan satu sudut, yaitu sudut BE bersesuaian dengan CE. Ruas sisi BE itu kongruen dengan CE, sisi AE kongruen dengan FE, lalu sudut AEB kongruen dengan CF. Jadi menurut teorema sisi sudut sisi, segitiga ABE itu kongruen dengan segitiga CEF. Sisi sudut sisi. Jadi akibat dari kekongruenan ini, jadi besar sudut ABE itu kongruen dengan besar sudut ECF, atau dapat dituliskan sebagai besar sudut ABC karena ABE dan ABC adalah dua sudut yang sama, itu kongruen dengan besar sudut ECF. Untuk mencari besar dari BCD itu dapat menggunakan
BCD itu dapat menggunakan ECF ditambah FCD. Nah, karena ECF ini kongruen dengan ABC, jadi besar sudut BCD itu jumlah penjumlahan dari ABC ditambah FCD. Jadi kesimpulannya, sudut BCD itu lebih besar dari sudut ABC, atau ukuran sudut BCD lebih besar dari ukuran sudut ABC. Jadi untuk teorema 6.1 ini terbukti bahwa sudut eksterior yaitu BCD lebih besar dari sudut interior segitiga yaitu ABC. Lalu untuk pembuktian teorema yang kedua yaitu teorema 6.2 yang berbunyi, diketahui kesesuaian antara dua segitiga jika dua sudut dan sisi depan salah satu segitiga kongruen dengan bagian-bagian yang bersesuaian dengan segitiga kedua, maka kesesuaian itu merupakan kongruensi. Jadi seperti biasa, kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Kita gambar terlebih dahulu agar memudah pengertian atau pemahaman. Ini gambarnya tuh kayak misalnya aja, bukan yang sebenarnya seperti itu. Nah, yang diketahui kita punya segitiga ABC dan segitiga DEF, di mana AC itu kongruen dengan DF, dan sudut BAC itu kongruen dengan EDF. Lalu sudut ABC itu kongruen dengan DEF. Nah, kita disuruh untuk membuktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga DEF itu kongruen, atau segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Jadi untuk bukti, jika kita memakai bukti langsung, kita dapat memisalkan bahwa AB itu sama dengan DE. Jika bukti langsung itu misalkan ya, atau jika AB itu sama dengan DE, maka kita sudah mendapatkan sisi dan sudut. Itu sudah dapat digunakan menggunakan teorema sisi sudut sisi yang menyebabkan segitiga ABC dan DEF itu kongruen. ABC kongruen dengan DEF menurut teorema sisi sudut sisi. Namun dalam pembuktian kali ini kita akan menggunakan bukti tidak langsung, yaitu jika AB tidak sama dengan DE. Ini asumsi tak langsung. Di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah jika AB tidak sama dengan DE, maka AB dapat lebih besar dari DE. Jika AB tidak sama dengan DE, maka AB dapat lebih kecil dari DE. Yang pertama kita tinjau dulu yang AB lebih besar daripada DE. Coba kita gambar terlebih dahulu.
Karena AB ini lebih panjang dari DE, maka kita akan buat titik P sehingga AP itu kongruen dengan DE. Jadi P-nya di sini. AP itu kongruen dengan DE. Kan di sini masih tab ya, kalau di sudut B ini kongruen dengan sudut E, lalu sudut A kongruen dengan sudut D. Dan ini juga sama, AC itu kongruen dengan DF. Nah, di sini kan sudah ada titik P, itu ditarik dari C. Jadi kita dapat segitiga baru ya, segitiga APC. Karena kita sudah mendapatkan dua sisi dan satu sudut yang bersesuaian itu kongruen, maka segitiga APC itu kongruen dengan segitiga DEF. Karena apa? Karena teorema sisi sudut sisi. Sisinya itu AP bersesuaian dengan DE, AC bersesuaian dengan DF, lalu PAC bersesuaian dengan EDF. Lalu akibat dari kongruensi ini, sudut ADC itu juga kongruen dengan sudut DEF. Nah, kan tadi yang diketahui itu sudut ABC itu kongruen dengan sudut DEF. Maka dapat disimpulkan bahwa ADC itu kongruen juga APC itu kongruen juga dengan ABC. Nah, karena APC itu kongruen dengan ABC, hal ini itu kontradiksi dengan teorema sebelumnya, yaitu teorema 6.1 sudut eksterior yang harusnya lebih besar dari sudut interior. Nah, kan ABC ini adalah sudut eksterior dari segitiga APC. Namun kenyataannya sudut APC itu kongruen dengan sudut ABC. Jadi perandaian salah, maka AB lebih besar dari DE itu tidak benar. Jadi perandaian salah. Lalu kita lanjut untuk pengandaian yang kedua, yaitu AB lebih kecil dari DE. Kita gambar terlebih dahulu agar mempermudah. Karena AB lebih kecil dari DE, maka kita dapat perpanjang AB hingga titik, kita misalkan titik O. Nah, sehingga AO itu kongruen dengan DE. Jadi di sini itu juga berlaku sama seperti yang diketahui sama panjangan ini. Lalu ini juga dengan ini juga dengan. Nah, kan AO dan DE itu kongruen. AO dan DE kongruen, maka dapat disimpulkan bahwa AOC, segitiga AOC itu kongruen juga dengan segitiga DEF. Karena apa? Karena teorema sisi sudut sisi.
Sisi yang bersesuaian adalah AO bersesuaian dengan DE, AC bersesuaian dengan DF, dan juga sudut OAC bersesuaian dengan EDF. Jadi dapat disimpulkan bahwa AOC itu kongruen dengan DEF. Nah, akibat dari kekongruenan itu, maka sudut AOC itu juga kongruen dengan sudut DEF. Nah, karena yang diketahui tadi adalah ABC itu kongruen dengan DEF, maka AOC itu juga kongruen dengan ABC. Nah, hal ini itu kontradiksi dengan teorema sebelumnya, yaitu sudut eksterior yang menyatakan bahwa sudut eksterior harus lebih besar daripada sudut interior dalam suatu segitiga. Nah, segitiga AOC itu memiliki sudut interior ABC. Nah, dalam hal ini keduanya itu memiliki besar sudut yang sama. Jadi kontradiksi dengan AB lebih kecil dari DE itu salah. Karena kontradiksi dengan teorema sebelumnya, yaitu teorema eksterior. Harusnya sudut eksterior itu lebih besar dari sudut interior. Maka perandaian salah. Karena sebelumnya kita akan membuktikan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF dengan menggunakan asumsi tak langsung, yaitu menggunakan perandaian bahwa AB itu tidak sama dengan DE. Maka memunculkan dua kemungkinan, yaitu AB lebih dari DE dan juga AB kurang dari DE. Nah, pengandaiannya itu salah semua. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika AB tidak sama dengan DE itu salah, maka yang benar adalah AB sama dengan DE. Karena AB sama dengan DE, dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Ini menggunakan teorema sisi sudut sisi. Jadi teorema 6.2 itu terbukti bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Lalu yang ketiga, kita akan membuktikan teorema 6.3, yaitu hipotenusa kaki, yang berbunyi diketahui kesesuaian antara dua segitiga siku-siku jika hipotenusa dan satu kaki dari segitiga kongruen dengan bagian-bagian yang bersesuaian pada segitiga kedua, maka kesesuaian itu adalah kongruensi. Seperti biasa, untuk membuktikan suatu teorema kita harus menuliskan terlebih dahulu yang diketahui dan yang akan dibuktikan. Kita gambar terlebih dahulu untuk mempermudah pemahaman. Di sini kita punya segitiga ABC dan segitiga DEF dengan panjang AB kongruen dengan DE. Lalu BC itu kongruen dengan EF. Lalu sudut BCA itu juga kongruen dengan sudut EFD karena keduanya adalah siku-siku atau besarnya 90. Lalu kita akan buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Lalu untuk pembuktiannya kita gambar lagi untuk membedakan gambar yang diketahui dan juga gambar yang bukti.
Nah, kita misalkan P sedemikian sehingga FP kongruen dengan CA. Lalu kita tulis kembali BC kongruen dengan EF dari yang diketahui. Ini dari buat. Juga sudut BCA itu kongruen dengan sudut EFD dari diketahui. Kita sudah mendapatkan dua sisi dan satu sudut yang bersesuaian itu kongruen, yaitu sisi BC bersesuaian dengan EF, CA bersesuaian dengan FP, lalu BCA bersesuaian dengan EFD. Jadi dapat disebutkan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga FEP karena teorema sisi sudut sisi. Nah, karena akibat dari kongruensi tersebut, ini dapat ditarik garis. Nah, karena ABC dan juga FEP itu kongruen, maka garis PE itu juga kongruen dengan AB. PE dengan AB. Lalu yang kembali lagi yang diketahui ada AB. Ini akibat kongruen dengan DE. Ini yang diketahui. Nah, dari sini kita dapat membuat transitif, yaitu dari PE kongruen dengan DE. Maka dapat disimpulkan bahwa sudut FPE itu juga kongruen dengan sudut FDE. FPE kongruen dengan FDE. Nah, dapat diketahui juga bahwa sudut EFP itu kongruen dengan sudut EFD karena keduanya itu siku-siku. Nah, karena PE itu kongruen dengan DE, lalu FPE itu kongruen dengan FDE, dan EFP kongruen dengan sudut EFD, maka segitiga FEP kongruen dengan segitiga DEF. Nah, dari sini bisa ditransitifkan dari ABC, FEP, dan FEP kongruen dengan DE. Ini DEF. Maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF menggunakan sifat transitif. Maka dari ini teorema 6.3 terbukti. Oke, di sini saya akan melakukan pembuktian terhadap teorema 6.4 yang berbunyi jika dua sisi segitiga tak kongruen, maka dua sudut di depannya tak kongruen dan sudut yang lebih besar berada di depan sisi yang lebih panjang. Oke, yang pertama kita tulis dulu yang diketahui. Itu kita tulis saja segitiga ABC di mana sisi AB itu lebih besar dari AC. Kita gambar. Jadi AB itu lebih besar dari AC.
Lalu untuk yang dibuktikan adalah besar sudut ACB lebih besar dari besar sudut ABC. Lalu bukti, kita gambar lagi. Nah, kita misalkan titik D di AC sedemikian sehingga AD itu sama dengan AB menurut penempatan titik. AB sama dengan AD. Nah, karena terdapat dua sisi yang sama panjang, maka dapat disimpulkan bahwa segitiga ABD itu adalah segitiga sama kaki. Karena segitiga tersebut itu sama kaki, maka sudut yang berhadapan itu sama besar, yaitu sudut ABD sama besar dengan sudut ADB. Nah, karena AB lebih besar dari AC dari yang diketahui, maka AB itu kan juga sama dengan AD. Jadi dapat dituliskan AD juga lebih besar dari AC melalui substitusi. Jadi kita lihat sudut ABD. ABD ini adalah sudut hasil penjumlahan dari besar sudut ABC dan juga sudut CBD. Kita tuliskan ABD itu adalah penjumlahan dari sudut ABC ditambah sudut CBD. Nah, karena ABD itu hasil penjumlahan dari ABC dan CBD, maka ABD itu lebih besar dari ABC. Nah, kita perhatikan, kita lihat di sudut ACB. Sudut ACB ini adalah sudut eksterior dari segitiga CBD, di mana menurut teoremanya sudut eksterior itu lebih besar dari sudut interior di dalam segitiga. Jadi sudut ACB itu lebih besar dari sudut ADB. Ini menurut teorema sudut eksterior. Nah, kita lihat di sini ABD itu lebih besar dari ABC, di mana ABD itu juga sama dengan ADB. Jadi kita dapat substitusikan menjadi besar sudut ADB itu lebih besar dari sudut ABC. Nah, dari sini, dari kedua pernyataan ini dapat kita transitifkan, yaitu sudut ACB itu lebih besar dari sudut ABC. Nah, karena sudut ACB itu lebih besar dari ADB dan ADB itu lebih besar dari ABC, maka sudut ACB lebih besar dari ABC. Nah, ini kita menggunakan sifat transitif. Nah, karena pernyataan akhir itu sudah sesuai dengan yang akan dibuktikan, maka teorema 6.4 itu terbukti.